Pada video kali ini saya akan berbagi tentang akar-akar persamaan dengan regula falsi method atau metode posisi palsu. Langkah-langkah perhitungan regula falsi method. Nah, kita bisa lihat di sini, langkahnya hampir sama dengan bisection method. Jadi langkah pertama kita menentukan x1, x2 dengan sembarang bilangan, ya. Atau di sini xn dan xn tambah 1. Kemudian kita menghitung fungsinya, ya. Atau fx1, fx2-nya. Ya, kalau di sini berarti fxn dan fxn tambah 1. Nah, setelah itu kita cek apakah fungsi fx1 kali fx2 itu lebih kecil dari 0. Kalau misalnya yang namanya lebih kecil itu berarti negatif, ya. Berarti salah satu di antara fx1 atau fx2-nya itu negatif, ya. Nah, kemudian kita hitung x-nya. X-nya ini kita ganti dengan xt, ya. Nah, xt ini didapat karena di sini ada titik A dan titik B, dalam arti di sini fungsi fxn dan fxn tambah 1 ini ditarik garis, maka si xt ini kita dapat dari gradien antara titik A dan titik B, ya. Maka kita dapat xt-nya itu adalah xn dikurangi fxn kali xn tambah 1 kurang xn per fxn tambah 1 kurang fxn, ya. Nah, perbedaan regula falsi method sama bisection method di xt-nya, ya. Kalau bisection method xt-nya itu adalah rata-rata. Kalau ini adalah regula falsi method itu didapat dari gradien, ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai fungsi dari fxt, ya. Nah, setelah itu kita cek apakah fungsi fxt kali fungsi fx1 itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Nah, kalau misalnya negatif, maka x2-nya kita ganti dengan xt, ya. Maka x1-nya tetap. Tetapi jika positif, kita ganti yang x1-nya itu dengan xt, ya. Dan x2-nya tetap. Kemudian setelah itu kita cek apakah fungsi harga mutlak fungsi fxt itu adalah lebih kecil dari e atau errornya lebih kecil sama dengan dari errornya. Kalau misalnya iya, berarti si xt ini merupakan akar-akar persamaan yang kita cari. Nah, kemudian kalau misalnya si fungsi harga mutlak fungsi xt-nya itu lebih besar dari e atau errornya, maka langkah selanjutnya berulang ke langkah ketiga, yaitu kita mencari x yang baru, yaitu xt. Begitu terus seterusnya sehingga kita menemukan si harga mutlak fxt itu lebih kecil sama dengan e, ya. Nah, di sini ada contoh. Hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3 dari fx x pangkat 3 tambah 2e tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 dengan cek dengan e 0,001. Nah, langkah-langkah perhitungan dengan regula falsi method. Yang pertama kita menentukan xn dan xn tambah 1 atau x1, x2-nya. Di sini kita sembarang bilangan. Kita misalnya xn-nya itu 1 dan xn tambah 1-nya 2 atau itu, ya. Nah, kemudian kita mencari fungsi dari xn. Berarti 1 ini kita substitusikan ke fungsi yang di soal, ya. Jadi 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat kurang 3 kali 1 kurang 3. Hasilnya min 4. Begitu juga yang yang xn tambah 1 yang 2 ini kita substitusikan ke fungsi di atas, ya. Maka hasilnya adalah 3. Untuk selanjutnya kita kalikan fungsi xn dengan kali fungsi xn min fxn plus 1, yaitu min 4 kali 3 sama dengan min 12. Nah, karena di sini negatif maka kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka kita harus menghitung xt-nya, ya. Di mana xt-nya kita dapat dari xn min fxn kali xn tambah 1 kurang xn per fxn tambah 1 kurang fxn, ya. Nah, yang membedakan sama yang bisection method ini di fungsi xt-nya, ya. Nah, di sini kita substitusi, berarti 1 dikurang negatif 4 kali 2 kurang 1 per 3 kurang negatif 4.
ya. Isinya adalah 1,57142. Nah, setelah itu kita hitung fungsi xt-nya. Yang xt kita dapat tadi 1,57142, kita masukkan ke fungsi yang di soal, maka kita dapat min 1,3644. Selanjutnya kita cek harga mutlak dari fxt. Fxt itu adalah min 1,3644. Kalau harga mutlak jadi positif, di sini adalah lebih besar dari E, di mana E-nya adalah 0,0001 ya. Nah, karena lebih besar dari 0,001 atau E, maka si iterasi itu berlanjut ya, berulang. Nah, sekarang kita menentukan apakah xn-nya diganti dengan xt atau xn tambah 1-nya diganti dengan xt ya. Kita cek. Berarti fxt kali fxn, berarti di sini fxt-nya adalah negatif, fxn-nya juga negatif 4 ya. Negatif ke negatif jadi positif. Nah, karena positif atau lebih besar dari 0, maka si xn-nya kita ganti dengan xt. Jadi xn yang barunya itu adalah xt, yaitu 1,57142. Maka si fungsi xn yang baru itu jadi min 1,3644. Nah, sedangkan si x2-nya atau xn tambah 1-nya itu tetap 2 ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya proses berulang ya atau berlanjut, kembali lagi kita ke langkah ketiga, yaitu mencari xt kembali ya. Dan demikian seterusnya hingga kita menemukan si harga mutlak fxt itu lebih kecil dari E-nya ya, lebih kecil dari 0,01. Nah, kelebihan dari regula falsi method dibanding dengan bisection method, bahwa regula falsi method itu adalah lebih cepat regulasinya dibanding bisection method ya. Nah, di sini kita bisa cek nanti di Excel ya. Sekarang kita akan mencari akar-akar persamaan dengan regula falsi method pada Excel ya. Nah, di sini sama pengerjaannya seperti bisection method, cuman bedanya di rumus yang xt-nya ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada sebuah fungsi fx, x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 dengan E-nya 0,0001 ya. Nah, iterasinya kita iterasinya 1 ya, pengulangan pertama ya. xn-nya kita coba seperti tadi 1 dan xn tambah 1-nya kita coba 2. Nah, kemudian kita isi dulu yang fxn berarti di sini sebuah fungsi ya, rumusnya berarti yang xn ini pangkat 3 kemudian ditambah di sini yang xn-nya itu b pada sel B5 kemudian pangkat 2 dikurang 3 kali xn dikurang 3. Nah, isinya adalah min 4. Begitu juga yang fungsi xn tambah 1 ya. Kita kasih rumus, berarti di sini yang xn tambah 1 kita pangkatkan 3. Kemudian ditambah yang x pangkat 2 dikurang 3 kali xn tambah 1 atau di sini pada sel C5 ya, kurang 3. Nah, hasilnya adalah 3. Kemudian, nah, sekarang kita menentukan rumus untuk xt ya. Berarti di sini sama dengan xn. Kemudian di sini dikurang fxn ya, yang E5 ya. Kemudian di sini kali ya, karena ini ada tanda kali sebetulnya. xn tambah 1 ini sebaiknya kita pakai kurung. Kemudian dikurang yang xn ini ya, B5 kurung tutup. Kemudian dibagi fxn, kita kasih kurung lagi, dikurang ini fxn, berarti fxn yang ini ya, yang E5 kita tulis saja karena di sini udah ketimpang sama xt ya, E5. Nah, udah itu kita kasih kurung tutup.
Oke, kita dapat di sini 1,57142. Nah, sekarang yang fungsi ft-nya dengan x-nya di sini xt ya. Berarti sama dengan yang xt itu di sel D5, kita pangkatkan 3, dikurang, tambah. Yang D5 ini kita pangkatkan 2, kurang 3 kali yang D5 kurang 3. Nah, kita dapat min 1,3644. Nah, selanjutnya untuk mengetahui positif negatif untuk fungsi fxt kali fxn, kita pakai rumus saja. Berarti di sini fxt kali fxn ya. Nah, di sini adalah kita dapat positif 5,45772595 dan seterusnya. Nah, di sini kita ke iterasi kedua, kita pakai rumus saja. Berarti di sini ada angka sebelumnya atau A5 tambah 1 ya. Nah, untuk menentukan xn ini diganti jika si fxt dan kali fxn ini adalah positif. Diganti dengan xt ya. Tetapi yang xn tambah 1 ini tetap. Tetapi kalau misalnya ininya negatif, maka si xn tambah 1-nya kita ganti dengan xt. Maka si xn-nya tetap. Nah, karena kita pakai rumus saja, berarti if jika yang fxt tambah kali fxn itu positif atau lebih besar 0, maka yang xt ini menggantikan yang xn ya. Oke, nah kita dapat 1,571. Nah, sekarang kita untuk menentukan rumus xn tambah 1 itu diganti dengan xt jika fxn kali fxt-nya adalah negatif. Oke, berarti if yang H5 ya, yang ini fxt kali fxn itu kalau negatif atau kurang dari 0, maka si xt ini menggantikan yang xn tambah 1. Oke, berarti ini tetap 2. Nah, untuk selanjutnya xt kita lewat dulu karena di sini harus ada fxn-nya sesuai rumus itu harus diketahui dulu. Nah, kita tarik yang ini dulu. Nah, baru kita yang xt-nya. Oke, nah kita dapat ini. Nah, setelah ini kita drag semuanya. Kita tarik iterasinya, kita pengen tahu sampai iterasi keberapa dengan regulasi metode ya, regulasi metode. Nah, di sini saya sudah menghitung ya. Di sini kita harus ngecek apakah fxt-nya itu harus lebih kecil, harga mutlak fxt itu harus lebih kecil dari 0,0001. Nah, kita dapat nih 0 ya. Nah, karena sudah dapat 0, maka si xt-nya kita sudah dapat akar-akarnya itu adalah 1,73205. Nah, regulasi ini ya benar. Regulasi ini iterasinya itu sampai 20 kali ya iterasi. Nah, kita bisa bandingkan dengan bisection method yang waktu video sebelumnya. Dengan soal yang sama, kita dapat iterasinya sampai 51 ya, dengan soal yang sama. Kalau regulasi method kita sampai iterasi 20. Jadi kelebihan dari mencari akar-akar persamaan dengan regulasi method itu adalah iterasinya itu lebih cepat ya. Terima kasih.